Bapak Ibu. Dia raja. Tidak hanya raja, di atas segala raja. Dia kekal. Dia Bapa yang sangat amat terlalu baik-baik banget. Untuk kata baik banget selalu itu Bapak Ibu saya harus alami. Karena tanpa encounter with him, gak bisa. Jadi dia menjadi sebuah knowledge, bukan life. Hanya pengetahuan Bapak. Dia baik, ya baik-baik. Tapi Bapak Ibu, Tuhan panggil untuk mengalaminya, katakan amin. Mengalaminya. Karena itu hari ini judul firman Tuhan bagi saya dan kiranya demikian juga untuk Bapak Ibu, yaitu kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan yang adalah kasih Bapak Ibu tidak memberikan yang lain. Kecuali kuasa. Kita tahu kita sangat dikasihi, katakan amin. Tapi jangan lupa Yohanes 1 ayat 12 sudah menjelaskan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Barang siapa, tetapi semua orang, katakan semua orang termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Yang menerimanya, diberinya apa Bapak Ibu? Kuasa. Bapa yang adalah kasih, katakan amin, memberi ini Bapak Ibu, kuasa. Jadi kalau belum mengalami kuasa ini, belum beroperasi dalam kuasa ini, belum hidup dalam kuasa ini, kita belum utuh menerima, katakan amin. Karena kuasa ini diterima Bapak, bukan diupayakan. Bapak mau, Bapak sorgawi mau kita menerima kuasanya. Bapak yang adalah kasih. Jadi artinya kita terima kuasa tapi tidak terima kasih. Bukan Bapak Ibu. Bapak sorgawi adalah kasih, katakan amin. Yang diberikan kuasa. Di dalamnya termasuk apa yang disaksikan Bu Yos tadi. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Pada waktu kita bersaksi Bapak Ibu tidak perlu nyebut nama orang. Tidak perlu. Kecuali nama Yesus. Karena sampai mujizat itu terjadi, itu hanya karena Yesus. Kuasa ini yang hari-hari ini jarang kita lihat. Pengetahuan, cara berkhotbah, cara melayani, cara menyanyi. Tapi miss dengan satu ini. Karena itu waktu Tuhan sudah terangkat di sorga, ke sorga. Dia perintahkan kepada murid-muridnya di Kisah Para Rasul. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai engkau menerima kuasa. Jangan bergerak. Bahasa lainnya demikian. Jangan bergerak. Sampai kau menerima kuasa. Sehingga anak-anak Bapa yang semakin dewasa, katakan amin. Berani berkata kepada penyakit, sembuh. Hutang lunas. Masalah selesai. Kenapa? Karena kuasa tadi. Itu yang belum kita lihat tetapi sedang dibangkitkan Tuhan di akhir zaman ini, katakan amin Bapak. Harus terjadi seperti gereja Kisah Para Rasul Bapak. Bayangan Petrus menyembuhkan penyakit. Sapu tangannya Paulus menyembuhkan. Tulang Elisa membangkitkan anak muda mati. Ketapel Daud menghancurkan Goliat. Dan kuasa itu sudah ada pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya katakan amin. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Lukas 10 ayat 19. Kuasa itu ada pada Bapak Ibu. Iblis mau Bapak Ibu, Saudara-saudari tidak menyadarinya. Oh ya, shalom juga Bu, shalom Pak Andre. Yang join hari ini, shalom Bu Yulia, shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat 19 ini Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sesungguhnya, stop dulu Bapak Ibu.
Kalau ada kata sesungguhnya, itu benar-benar kalimat atau kata ini ingat ya. Ngerti ya. Jangan lupa ya, katakan amin. Sesungguhnya, jadi tidak ada barangkali, mudah-mudahan. No, sesungguhnya, lanjutkan Bapak Ibu. Aku, kata Tuhan, telah memberikan kuasa kepada kamu. Akan atau belum, kemungkinan telah. Kuasa itu ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Lanjutkan Bapak Ibu. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan. Ada yang kira-kira akan membahayakan. Keras yang katakan Bapak Ibu. Tidak ada. No way. Tidak ada. Tidak ada yang membahayakan kamu. Keuangan, kesehatan, masa lalu, masa depan, kata orang, dunia. Tidak ada yang membahayakan kamu. Itu Bapak Ibu. Kuasa itu diberikan. Bapa yang adalah kasih memberikan kuasa. Kuasa itu milik dia. Katakan amin Bapak. Itu diberikan kepada kita. Haleluya. Sehingga hari-hari ini yang kita latih. Latih Bapak Ibu. Makanya disebut murid. Bukan ngapalin firman. Tapi menghidupi firman. Saya sudah pernah baca itu ayat itu. Oh iya ya, amin, amin, amin. Tapi tidak dihidupi. Sehingga di gereja, haleluya, haleluya, glory. Begitu di luar, omongannya berbeda. Tuhan tidak mau demikian, katakan amin. Tak mau Bapak Ibu. Iblis mau itu. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak memaksa, katakan amin. Dia tidak memaksa, dia menunggu Bapak Ibu. Waktu anak bungsu pergi, dia tidak cari selebaran tempel. Apakah dia berkuasa? Iya. Perumpamaan kerajaan Tuhan tentang seorang bapak yang punya anak bungsu. Pergi meninggalkan rumahnya. Apakah bapak ini tidak punya kuasa untuk mencari anaknya? Punya. Dia punya, bisa seret itu anaknya pulang. Bisa Bapak. Tapi dia tidak lakukan. Gambaran kerajaan Bapa menunggu. Dia tidak intervensi, dia tidak paksa seperti dunia lakukan, seperti si jahat lakukan. Maka dia katakan, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Dia masuk melalui pintu, dia tidak panjat tembok. Dia tidak masuk melalui celah-celah seperti si jahat lakukan. Dia mesti di welcoming. Silahkan Roh Kudus. Sehingga baru bangun Bapak Ibu. Begitu jelek pikirannya, jelek perasaannya. Langsung di sweet pikirannya. I am beloved of Jesus Christ. Aku lebih dari pemenang. Langsung Bapak Ibu sebelum nyentuh tanah. Sebelum ngambil HP. Sebelum scrolling. Sebelum melakukan apa-apa. Buka mata baru bangun tidur. Tuhan Yesus terima kasih, hari ini hari yang dahsyat. Amin. Hari ini hari yang ajaib. Semua masalah Tuhan sudah selesaikan. Saya joyful, saya bergembira, saya bersuka cita karena Tuhan. Latih setiap hari demikian Bapak Ibu. Haleluya. Karena sering tanpa kita sadari kita pujian, kita doa. 15 menit, 10 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam. Doa. Setelah doa keluar, sekarang nyetir di dapur. Mulai omongannya berbeda. Aduh gak ada yang bantu ini. Piring numpuk. Berbeda Bapak Ibu. Tuhan gak mau demikian. Tuhan gak mau demikian. Nyuci piring. Kerja di kantor. Suaranya tetap. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Rumah ini penuh kemuliaan Tuhan. Rumah ini, dapur ini penuh kemuliaan Tuhan. Harusnya demikian. Karena kita ini
Bait Tuhan, amin Bapak Ibu. Tidak ada produk yang lain yang keluar. Kalau rumah makan sering saya sampaikan, kalau rumah makan baunya makanan. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Kalau toko parfum baunya harum. Kalau rumah Bapa munculnya kasih, kuasa, firman, begitu Bapak Ibu. Haleluya. Dan Tuhan tidak paksa. Kalau kita memasukkan yang lain, Dia tidak akan mengintervensi sampai kita mempersilahkan. Maka Daud berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, selidiki Tuhan. Dulu saya upload beberapa hari lalu, saya takut Bapak Ibu dulu ucapkan firman itu. Aduh, kalau dilihat nanti gak beres. Aduh Tuhan, saya takut sekali lihat. Tuhan, saya seperti yang kedua, seperti menantangin Tuhan. Padahal ayat itu kita butuhkan Bapak Ibu. Katakan amin. Untuk meminta Tuhan searching our heart. Adakah yang tidak sesuai dengan firman-Nya? Adakah ketakutan? Adakah kecemasan? Adakah ketidakpercayaan? Nah itu yang kita katakan, Tuhan saya mau terbuka di hadapan-Mu seutuhnya, selidiki hati saya. Adakah hal-hal yang saya pegang, yang saya kunci gudangnya, kemudian saya biarkan menjadi tuan di dalam hidup saya. Selidiki dan kemudian ambil semuanya. Demikian Bapak. Baru bisa jadi rumah Dia. Baru bisa utuh menjadi rumah Dia. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang membahayakan kamu. Surely, pasti, dijamin tidak ada yang membahayakan kamu. Demikian firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Haleluya. I beseech. Saya cari kata ini Bapak Ibu. Itu seperti ngemis. Meminta dengan sangat. Meminta dengan emosional. Aduh, bahasa Balen ini kayak gini. Diolas, Ratu, diolas. Pokoknya minta dengan sangat, tolong Bu Ella, tolong. Nah seperti begitu. Please, tolong. I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Meminta dengan sangat, jadi kita kembali ke bahasa Indonesia. Jadi karena itu kata nasihat di sini agak lebih ringan kelihatannya Bapak Ibu. Kata aslinya itu meminta kamu dengan sungguh-sungguh. Itu artinya Bapak Ibu. Nah tadi kaitannya dengan the temple, kita bait Tuhan niki Bapak Ibu. Jangan keluarkan lagi, makanya Tuhan katakan kalau kamu lemah, tidak suruh kamu ngomong seberapa. Nah di ilmu kedokteran Bapak Ibu di IGD, di gawat darurat itu ada namanya tingkatan pain. Level of pain, jadi tingkatan kesakitan. Level 1, level 2. Tuhan tidak katakan kalau kamu sakit, kamu keluhkan sesuai dengan tingkat kesakitanmu. Kakak ada ditulis demikian Bapak Ibu. Let the weak say, I am strong. Strong. Haleluya, kita punya Bapa Yesus Tuhan, singa dari Yehuda. Begitu lemah Ibu, kuat, kuat, Jesus my strength. Saya berlimpah, saya kaya, saya berkat bagi segala bangsa. Saya terang dunia, saya garam dunia. Kemanapun saya pergi, tempat itu menjadi kudus dalam nama Yesus.
itu Bapak Ibu. Tuhan pilih orang yang model saya yang sakit-sakitan Nike. Mengalami kasihnya Bapak Ibu. Karena saya tahu, saya sekolah yang menurut saya ideal sekali Bapak Ibu. Dokter menyembuhkan penyakit. Tapi sejak semester 6 saya ditunjukkan Tuhan. Sebelum saya percaya kepadanya, ilmu itu tidak menolong. Sehingga muncul keraguan-raguan. Semester 8, ragu-ragu. Semester 10, bingung. Karena gak punya uang untuk sekolah spesialis Bapak Ibu. Tahu-tahu jadi dokter panggilan. Jam 1 pagi, masih di hotel. Jam 3:30 dibangunkan panggilan. Bapak Ibu, dia lebih dari kesembuhan, katakan amin. Percaya tidak ada Parkinson di tubuh Pak Maksi, tidak ada hipertensi di tubuh Ibu, tidak ada sebentar lagi sembuh itu, tidak ada lagi nyut-nyut must gone in Jesus name. Bapak itu roh, katakan amin Bapak Ibu. Tapi Yesus, Son of Man and Son of God. Jadi dia punya tubuh, katakan amin. Punya jiwa, katakan amin. Punya roh. Tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu saya yang percaya, katakan amin. Sudah ditebus, ditanggung, lunas. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Bagian yang terkecil di dalam sistem manusia itu sel. Lebih kecil lagi atom. Jadi di atas kayu salib dia mewakili seluruh sel, katakan amin. Seluruh sakit jiwa, katakan amin. Dia wakili semua. Dan dia berkata, terbayar lunas. Tidak separuh, lunas. Sampai kapan? Sampai kekekalan. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Karena dia kekal. Dia bukan bayar tahunan. Anggaran belanja negara, daerah, tahunan, 5 tahunan. No, dia bayar until the last day. Itu bayarannya. Powerful. Jangan ada yang menggoyahkan Bapak Ibu. Nanti tiba-tiba ada bisikan. Asa. Karena dia licik. Kata Pak Mama saksi dia akan ngomong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tiba, saya sudah doa Bu Ge, sudah doa nih kita yang sudah doa Bu Ratna. Tapi terus dia muncul, usir usir. Denyake, jangan mau, tolak itu bukan pikiran Tuhan, jangan dipakai, katakan amin. Jangan dipakai Pak. Untuk itu Bapak Ibu saya harus penuh dengan roh, katakan amin. Penuh dengan roh. Mulai diseleksi Bapak Ibu, apa yang mengaitkan kita dengan dunia. Karena di dalam Roma 12 ayat 2 kita baca Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa dan yang sempurna. Kata pembaharuan itu transform, Bapak Ibu. Transformasi. Maka disebut a new creation. Benar-benar baru. Salah satu sebuah perubahan yang terjadi transform ini seperti ulat menjadi kupu-kupu. Berbeda sekali Bapak Ibu. Tapi untuk menjadi kupu-kupu dia harus di dalam kepompong. Maka Tuhan katakan tinggal di dalam aku. Tinggal dalam kebenarannya. Tinggal dalam kasihnya. Tinggal dalam kuasanya. Tinggal dalam penebusannya. Haleluya, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu disuruh tinggal, tok, katakan amin. Karena dengan tinggal kita terima apabila percaya. Nggak disuruh kerja keras, disuruh tetap teguh percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mana mungkin saya punya rumah, untuk harian saja nggak cukup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya.
boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Percaya anak-anakku beruntung, masa depanku berhasil, damai sejahtera aku miliki. Ngomongnya demikian Bapak Ibu. Haleluya. Ada sebuah rumah, kalau dia restoran, mampir Bapak Ibu, hari ini menu yang terbaik, pasti omongannya tentang rumah tersebut. Sehingga omongan Bapak Ibu jangan lain kecuali kasih Bapa, katakan amin, kuasa Bapa, kekudusan lain itu jangan dikasih penghuni yang lain, tuan yang lain ngomong melalui Bapak Ibu dan saya, amin. Jangan dikasih Bapak Ibu, jangan diberikan, jangan diizinkan, transform. Haleluya. Siapa yang mentransform? Roh Kudus Bapak Ibu, bukan gagah hebat kita. Bukan gagah hebat kita. Maka Yohanes 1 ayat 13. Gue coba disambung nih. Kita tadi dikatakan barang siapa menerimanya diberinya kuasa. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang 13. 321. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Bapa. Bapa itu roh, katakan amin. Roh kita dirubah, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi tubuh. Waktu kita terima Tuhan Yesus Bapak Ibu, benar-benar terima Tuhan Yesus. Bukan hanya agamawi Bapak, benar-benar terima Tuhan Yesus. Yang pertama mengalami kehidupan adalah roh. Roh yang mati karena dosa menjadi hidup. Roh ini terus dibaharui dengan firman tadi, ditransformasi, mempengaruhi jiwa. Nggak lagi stres, nggak lagi takut, nggak lagi mikir kalau dulu mungkin, aduh nggak ada uang itu Bu, gimana ini? Bisa berkata, Tuhan yang atur, atur cu. Atur saja Tuhan. Jiwanya menjadi berbeda. Kepada penyakit tahu bahwa kita berhak untuk sembuh. Karena itu sudah dibayar, katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kita dibaharui dari roh, jiwa, menggerakkan keputusan-keputusan. Kalau dulu sakit, buka laci obat, cari jenis-jenis obat yang sesuai dengan keluhan. Begitu sekarang sudah dewasa di dalam Tuhan, begitu sakit hanya memperkatakan firman Tuhan. Mendeklarasikan karena kuasa tadi. Bapak Ibu orang berkuasa itu hanya berkata. Perwira Kapernaum sangat mengerti hal ini sehingga dia berkata, jangan, tidak perlu Tuhan datang ke rumah saya. Cukup katakan sepatah kata saja. Sepatah kata. Hambaku pasti sembuh. Sepatah kata. Orang berkuasa itu ucapannya Bapak. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi Bapak. Kejadian 1 ayat 26. Apa kuasa yang kita terima untuk menjadi anak-anak Bapa di sorga dengan menerimanya? 321. Berfirmanlah Bapa, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama, kuasa yang diberikan. Kuasa untuk menjadi segambar, serupa dengan dirinya. Haleluya. Sehingga kalau orang datang ke gereja, didoakan hanya untuk minta kesembuhan. Belum utuh seperti yang Bapak mau. Karena kuasa yang diberikan adalah kuasa menjadi segambar, serupa dengan dirinya. Dirinya siapa? Kan Bapak itu abstrak ya. Maksudnya roh, tidak kelihatan. Dia ada, bukan abstrak. Dia ada, tetapi dia sangat real, tidak kelihatan. Jadi kelihatanlah dalam Kristus, katakan amin. Seperti siapa kita? Seperti Kristus. Haleluya. Yohanes 16 ayat 15. Haleluya. 321 Bapak Ibu dibaca. Segala sesuatu yang Bapa
punya adalah aku punya, kata Kristus Tuhan kepada Bapa yang adalah dirinya sendiri yang diwariskan kepada kita. Katakan amin. Apa yang Bapakku punya, Bapak kita punya, punya kita. Lanjutkan Bapak Ibu. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepada apa yang diterimanya daripadaku. Kuasa itu diberikan. Kesimpulan yang pertama tadi Bapak Ibu, yaitu menjadi segambar serupa dengan Tuhan, dengan Kristus. Bukan hanya sembuh, sembuh kepastian, katakan amin. Karena sudah dibayar, sudah ditanggung. Semua sudah disediakan Bapak Ibu. Untuk menggenapi kehendaknya nomor satu ini. Seperti dia menyediakan di Kejadian segala sesuatu untuk manusia berkuasa atas seluruh yang diciptakan. Di dalam Kristus utuh pemulihan itu terjadi. Haleluya. Kita lihat Lukas 15 ayat 31. Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin Bapak. Kalau dia katakan penyakitmu sembuh, benar-benar sembuh. Benar-benar sembuh. Jadi apa yang disaksikan Bu Ella tadi itu terjadi di bulan Mei, 13 Mei 2022 Bapak. Saya sangat ingat karena hari itu adalah pemakaman mertua saya. Kemudian saking lelahnya saya minta dipijat. Dan tukang pijat ini menekan di bagian punggung saya kiri dan berbunyi kerepet. Seperti suara tulang rusuk patah Bapak Ibu. Setelah suara itu muncul saya sudah tidak bisa bernafas lega. Dan saya langsung stop, nyerinya luar biasa. Ibu stop. Ibu stop. Ampura Ibu, ampura. Tantan kenapa? Ya pasti gak sengaja ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan izinkan. Katakan Tuhan izinkan. Setiap hal yang Tuhan izinkan adalah untuk membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari iman kepada iman yang lebih besar. Dia tidak pernah berencana untuk melukai kita, katakan amin. Dia sudah terluka, tercabik-cabik Bapak Ibu. Dia tidak pernah berniat sedikit pun. Haleluya Bapak Ibu. Nah kemudian hari itu hari Sabtu ya Bapak, hari Jumatnya. Saya lupa harinya, tapi yang jelas 13 Mei 2022, semalaman itu saya menahan, sempat ibadah hari Minggu, kemudian saya katakan Tuhan saya nanti akan sampaikan firman, tidak akan mengganggu, aman, tapi selesai ibadah, mulai keluar dari pintu itu, nyerinya ampun Bapak Ibu, sehingga saya hanya nafasnya pendek-pendek dan diantar oleh Bapak Putu, suami terkasih, ke rumah sakit di daerah Renon dan itu memakai kursi roda. Saya tidak pernah pakai kursi roda Bapak. Sebelumnya itu Tuhan izinkan. Tetapi terus perkataan yang muncul, terima kasih Tuhan Yesus. Saya tidak ada patah tulang rusuk. Kalaupun ada tertusuk kembali normal. Paru-paru tidak tertusuk, tidak ada perdarahan, tidak ada gangguan nafas. Saya sembuh. Semua perkataan firman Bapak Ibu, terima kasih. Engkau telah menanggung penyakit saya. Engkau menjadi kutuk ganti saya. Engkau telah menebus saya lunas bahkan dari maut. Terus Bapak Ibu. Dengan saya katakan bahwa hasil ronsen normal. Tidak ada patah tulang. Dan benar-benar tidak ada patah tulang rusuk. Kemuliaannya bagi Yesus. Kemuliaannya bagi Yesus. Saya orang medis Bapak Ibu. Suara itu adalah suara tulang patah. Yang kedua, gejalanya adalah gejala tusukan tulang rusuk. Dia tertikam lebih daripada tulang rusuk. Dia mengalahkan maut, bukan hanya mengalahkan penyakit. Ingat itu Bapak Ibu. Sehingga kepada penyakit Bapak Ibu menjadi anak-anak yang berkuasa. Go. Unpure thought, go. Pikiran, desire, worldly desire, keinginan daging, go. Kita anak-anaknya. Kita anak-anak Bapa. Namanya Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Karena itu kuasa diberikan. Dan kuasa itu ada pada kita semua. Katakan amin Bapak. Amin. Matius 6. Lukas 15 ayat 31 ampun. Oh niki ampun nggih. Ini tentang tadi anak bungsu saya sampaikan. Ini anak sulung. Marah dia Bapak Ibu waktu adiknya pulang. Anakmu, dia nggak nyebut
adikku, dia enggak nyebut gitu karena saking marahnya Bapak Ibu. Aduh, adiknya itu sudah bawa pergi uang bapaknya. Terus pergi ke tempat yang tidak benar. Datang-datang disiapin pesta Bapak Ibu. Dia kesal sekali. Dan dia pulang dari ladang dan dia mendengar suara-suara tari-tarian, suara-suara musik begitu. Kemudian dia tanya salah satu pekerjanya, ada apa itu? Oh, adikmu yang hilang, yang mati telah kembali. Pasti dia langsung naik begini marahnya Bapak Ibu. Kemudian dia datang, kemudian temui bapaknya. Anakmu, sekian lama aku di sini. Kau tidak seekor kambing pun kau tidak. Bengki, tidak. Apa Bu? Tidak, maksudnya tidak potong untuk jadikan pesta. Tiba-tiba anakmu, dia tuding gitu, anakmu datang. Ini bapaknya dengan sangat bijak. Anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kesehatan adalah kepunyaan kita, katakan amin. Kelimpahan adalah kepunyaan kita karena kita menjadi berkat bagi segala bangsa, bukan tetangga saja Bapak Ibu. Damai sejahtera kepunyaan kita. Segala yang Bapak punya, kita punya. Amin Bapak Ibu. Matius 6 ayat 9. Karena itu Tuhan mengajar kita berdoa Bapak Ibu. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dia sudah kudus. Amin Bapak Ibu. Bapa kita itu kudus. Tidak bisa dibantah. Dia the Holy One. Tapi kenapa harus dikuduskan namanya? Karena melalui Bapak Ibu namanya dihormati. Katakan amin. Di-honor. Bapa diakui hebat melalui Bapak Ibu. Kesaksian Bu Yos, kesaksian Bu Ella, kesaksian Bu Lena, kesaksian Bu Gede, kesaksian siapapun di sini menghanar namanya. Itu maksudnya. Waktu kata ini dimunculkan, dikuduskanlah namamu. Orang akan dengar, akan lihat, akan alami, akan rasakan melalui anak-anaknya. Dia kudus Bapak Ibu. Tapi kenapa kalimat ini muncul? Karena dia mau namanya Yesus, katakan amin. Yesus yang sembuhkan saya. Yesus yang sediakan keperluan harian saya sampai hari ini masih ada. Gitu nggak Bu? Itu Bapak. Dikuduskanlah namamu. Kemudian Kejadian 22 ayat 17. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Keturunan itu terima dari kita. Katakan amin Bapak Ibu. Karena iman. Waktu Tuhan katakan keturunanmu, karena kita terima, katakan amin. Keturunan ini Bapak Ibu, makanya Tuhan katakan anak. Bukan hanya sekedar yang lahir yang bless, bukan. Siapapun yang Bapak Ibu jadikan murid, anak, ayat ini menerima. Haleluya. Misalnya si A, si B, saya punya 2 anak. Tapi saya juga punya anak-anak yang lain yang tidak lahir dari saya. Tapi yang saya jadikan anak, keturunan. Yang lain Bapak Ibu, kota-kota musuhnya. Itu menyangkut teritorial. Tuhan katakan di Kejadian 1 ayat 26 tadi, berkuasa di bumi, di udara, di laut, tentang teritorial. Maksudnya dulu keuangan kita diduduki nih oleh musuh. Tuhan mau keuangan yang diduduki musuh, enyahkan kekurangan, katakan amin. Enyahkan hutang, enyahkan kemiskinan, duduki itu. Duduki keuangan dengan kemenangan dan kelimpahan, katakan amin. Duduki tubuh itu dengan kesehatan. Duduki. Rampas apa yang menjadi hak Bapak Ibu. Karena sudah semuanya diselesaikan dan dikalahkan. Kita tidak selevel dengan iblis Bapak Ibu. Dan iblis sudah kalah, katakan amin. Karena Yesus. Haleluya.
Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon. Kita munculkan, ada kata yang sering kita sudah bacakan Bapak Ibu. Ada yang hilang, 2 kata atau 1 kata dari ayat ini di dalam bahasa Indonesianya. Kita ke bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Terjemahan lain tidak menulis oil. The anointing. Siapa? Who's the anointed one? Christ. Kenapa beban? Kenapa penyakit? Kenapa? Ibu dulu kan sering sekali Nabi keluhkan tensi saya naik. Tensi saya naik. Dengan adanya anointing, katakan amin. Nggak berkuasa lagi, katakan amin. Pak Maksi dulu nih ke jalannya kaku kinten Pak nggih. Makin kan lancar. Amin. Haleluya, amin. Bahkan naik ke ini sampai buyos, hati-hati. Padahal memang sudah lancar ya Pak Maksi ya jalannya. Because of the anointing. Oil, ditambahkan oil. Kita menerima pengurapan tiap hari. Tetapi the true anointing adalah the presence of Holy Spirit. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Maka kalau ada berkata, oh saya sudah pakai minyak. Hidupnya penuh Roh Kudus atau penuh amarah. Boleh bawa begini Bapak Ibu. Tapi hidupmu, hidup saya. Haleluya. Terjemahan lainnya lebih banyak tidak menggunakan oil, Bapak. Tapi anointing. Hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. Bawa minyak tapi ngomel. Bawa minyak tapi gak percaya. Percayanya sama minyaknya. Bukan sama Kristusnya. Jangan Bapak Ibu. Tuhan mau utuh, katakan utuh. Apakah salah bawa minyak? Enggak. Justru Tuhan katakan kalau ada yang sakit, bawa minyak tumpang tangan. Jadi firman itu jangan dicomot satu-satu. Kemudian kita hidup ala-ala kita. Kita harus utuh. Katakan utuh. Utuh. Seperti dirinya. Haleluya. Because ini King James. Anointing. Hanya urapan yang menghancurkan yuk. Nggak bisa yang lain. Maka penyakit apapun. Masalah apapun tanpa Kristus tidak bisa beres. Rumah tangga saya, keuangan, pekerjaan, anak, hubungan dengan suami, kesehatan, hanya karena itu. Tidak ada yang lain. Anointing hanya dia yang diurapi. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Efesus 5 ayat 18. Nah kita masuk lebih dalam. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, lust, worldly desire, emosi, keinginan untuk marah, keinginan kecewa, yang tidak kudus. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh besar, Roh Kudus Bapak Ibu. Bagaimana caranya penuh Roh Kudus? Buang semua. Buang semua Bapak Ibu. Jangan koneksi dengan hal-hal yang membuat kita mabuk oleh anggur. Haleluya. Kalau orang mabuk itu kenten ya. Maksudnya ngawur ngomongnya. Ngawur ngomongnya. Haleluya. Dan Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku Tuhan Yesus telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, Bapa sendiri. Dan yang terakhir 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Bersama-sama baca Bapak Ibu. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Bapa. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Mengasihi Bapa,
mengasihi Kristus. Yang kedua, ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Bapa, yaitu apabila kita mengasihi Bapa serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Bapa, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalimat terakhir Bapak Ibu, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat sama sekali Bapak Ibu, sama sekali. 4, sebab semua yang lahir dari Bapa, Yohanes 1 ayat 13 tadi, mengalahkan dunia. Bukan hanya mengalahkan masalah, katakan amin. Dunia. Kita akan terus bangkitkan iman kita Bapak Ibu. Revival is now. Kebangunan rohani. Beberapa tahun lalu kita berdoa. Ada kegerakan di Bali. Dan Tuhan sudah jawab. Amin Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang sekarang berkumpul. Bukan dari Bali saja. Berkumpul di Canggu, di Kuta, di Nusa Dua. Worship Jesus Christ. Di pantai, di kafe. Wow. Kita tubuh Kristus. Kita tidak bertempur dengan masing-masing. No, kita satu tubuh Bapak Ibu. Kita satu tubuh. Setiap pelayanan kita support. Setiap pelayanan kita hargai. Tidak ada yang lebih hebat. Karena yang hebat hanya Yesus. Karena Yesus kepala gereja. Bukan human being tetapi the power of God Bapak Ibu. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Bapak Ibu saya dan saudara-saudari yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, katakan amin, adalah penakluk dunia. Haleluya. Penakluk dunia. Caranya gimana Bu Ratna? Cek sekarang hatinya saat duduk. Ada yang membuat Bapak Ibu down? Ada yang membuat Bapak Ibu di hold back, ditarik ke belakang masa lalu? Yang membuat jadi lemah begini? Sekarang praktekkan ya. Begitu bangun rasa down, haleluya. Mudah-mudahan gak rempak nih. Haleluya. Harusnya begitu. Di gunung, di lembah Tuhan katakan akan ada pujian kepada Dia yang hidup. Apalagi di rumah sendiri, kadang-kadang kalau saya di rumah masuk ke kamar supaya gak terlalu mengganggu. Kalau di rumah sendiri, haleluya. Haleluya, lebih dahsyat. Nanti Bu Yulia bisa naik dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Haleluya. Haleluya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia. Ganti kata Dia dengan kita. Selain daripada kita. Ganti dengan namanya. Selain daripada Ratna yang percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa. Haleluya. 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 Jangan pernah mau ditipu lagi oleh iblis. Keadaanmu tidak baik-baik saja katanya. Mulai sekarang, no. Semua baik. Penyakitmu gak akan mungkin sembuh. Sudah sembuh. Sudah ditanggung. Sudah dijamin. Sudah dilunasi. Anak-anakmu ada yang tidak diselamatkan. Sudah. Namanya terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga. Imanku diperhitungkan sebagai kebenaran. Cucu-cucumu menghadapi masa yang sulit. Dia lebih dari pemenang. Dia keturunan Kristus. Ngomong gitu Bapak Ibu. Jangan dikasih di-entertain pikirannya dengan dunia. Maka Tuhan katakan jangan mabuk oleh anggur. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kuasa itu sudah diberikan. Katakan thank you untuk Dia. Hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Saya tidak ada artinya apa-apa di tempat ini Bapak Ibu. Harus Dia. Harus Dia. Harus Dia. Harus Yesus. Haleluya. Bagimu Bapa segala pujian.
bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagimu Bapa segala pujian. Haleluya. Haleluya. Bagimu Yesus segala hormat. Haleluya. Bagimu Tuhan kemuliaan. Haleluya. Kekal sampai selamanya. Selamanya kami bersyukur. Selamanya ku puji Engkau Tuhan. Haleluya. Selamanya ku puji Engkau Yesus. Selamanya Kau layak terima pujian. Haleluya. Hormat, kemuliaan kekal selamanya. Selamanya sembah Dia Bapak Ibu. Haleluya. Selamanya ku puji Engkau Tuhan. Haleluya. Selamanya ku puji Engkau Yesus. Haleluya. Selamanya Kau layak terima pujian. Hormat, kemuliaan kekal selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hidupi firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu orang-orang yang luar biasa, katakan amin. Tidak tergantung apa S1, S2, S3 bahkan tanpa S. Tidak peduli Bapak Ibu. Tidak tergantung cara kita bicara, tidak tergantung. Tidak tergantung berapa pengalaman Bapak Ibu di Bali, di luar Bali, di Indonesia, Jakarta, di luar, tidak tergantung. Hanya tergantung pada the Holy One, Jesus Christ. Dunia lagi menantikan kita Bapak Ibu. Jangan buang waktu. Kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Kita gunakan setiap waktu bahwa kita baik Tuhan. Munculkan tiga-tiganya Gong, kesimpulannya. Apa yang kita terima dari Bapa, kuasanya menjadi yang pertama, segambar serupa dengan dirinya. Yang kedua, mewarisi kasih dan kuasanya di bumi. Kita merepresentasikan hadiratnya dimanapun kita berada. Katakan amin Bapak. Kita telah menerima kasihnya sehingga jangan lagi saya pernah dikhianati, ditinggalkan. Stop. Karena kita menerima kasih yang lebih besar dari kasih yang diberikan orang lain. Dan kasih Bapak ini sudah menutupi segala pelanggaran. Jangan tuntut lagi dari orang. Jangan ingat kesalahan orang, termasuk kesalahan kita sendiri Bapak Ibu. Dan kuasanya di bumi untuk menaklukkan segala tantangan dunia. Iman mengalahkan dunia. Dan yang ketiga, untuk melakukan kehendaknya di bumi oleh kuasa Roh Kudus. Di sini kita tidak ada agenda lain Bapak Ibu. Kecuali agendanya Tuhan di gereja ini. Saya tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Saya bukan berlatar belakang orang yang paham tentang gereja pergerejaan. Saya tidak paham. Saya hanya mau melakukan kehendaknya. Karena Dia sudah beri semua yang
lebih dari yang saya butuhkan. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Persiapkan hati untuk membawa persembahan dan bawa ucapan syukur kepada Dia yang telah sangat memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan hormat bagimu Yesus. Pujian dan hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Pujian dan hormat bagimu Yesus. Haleluya. Pujian dan hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Terpujilah namamu yang telah memberikan kami kuasa untuk menjadi segambar serupa dengan dirimu. Kami telah menerima kasih dan kuasamu yang sempurna, sehingga kami tidak ada yang membahayakan kami. Sungguh kami percaya, kami mau percaya dan seluruh perkataan firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan panggil kami di bumi ini untuk melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur seluruh tantangan hidup kami Tuhan sudah selesaikan, bahkan sebelum kami meminta dan menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rupiah yang kami tabur, kami minta jiwa-jiwa di Pulau Bali ini diselamatkan. Amin. Kami minta jiwa-jiwa di Indonesia diselamatkan. Kami minta Tuhan gereja-gereja bersatu, semakin diubah, semakin disempurnakan, tanpa cacat, tanpa celah, dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Bali menjadi pusat penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan. Bali menjadi pulau yang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bagimu Bapa segala pujian. Haleluya. Kita akan siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Selamanya ku puji Engkau Tuhan. Haleluya. Selamanya ku puji Engkau Yesus. Haleluya. Selamanya Kau layak
saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pujian ini Tuhan anugerahkan di tahun 2004-2005 Bapak Ibu. Dan atas anugerahnya diaransir musiknya oleh Pak Ama. Dan kita bisa nyanyikan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan semua yang terbaik. Dan itu sudah diberikan, katakan amin. Jangan pernah pertanyakan lagi kebaikannya Bapak Ibu. Minta kepada dia. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari ragu-ragu, tanya dia. Jangan sangsikan kebaikannya. Mohon maaf, jangan curigai dia. Dia terlalu baik untuk itu. Amin. Mari bersama-sama. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang sangat yang menyediakan semua keperluan saya. Terima kasih oleh persembahan tubuhmu, saya telah menjadi umat kudusmu satu kali untuk selama-lamanya. Saya kudus karena engkau kudus. Saya sempurna karena engkau sempurna. Di atas kayu salib Tuhan telah berfirman, semua sudah dibayar lunas. Semua sudah selesai. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Tapi saya penuh dengan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima Bapak Ibu. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Ingat bahwa dia tidak hanya menebus tubuh, tetapi di dalamnya ada setiap sel, setiap atom, setiap gerakan jantung, dia tebus semua. Bersama-sama saya katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah darahmu yang kudus, yang mahal, darah perjanjian, yang baru, yang kekal, yang menjadikan kami ahli waris kerajaanmu, menjadikan kami segambar, serupa dengan dirimu. Apa yang kau punya, kami punya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima Bapak Ibu, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Boleh angkat kedua tangannya Bapak Ibu. Naikkan pujian ini. Haleluya. Selamanya ku puji Engkau Tuhan. Ibu diberkati. Selamanya Ibu diurap. Ku puji Engkau Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Selamanya hormat, amin, kemuliaan kekal selamanya, selamanya kau Tuhan, selamanya, haleluya. Ku puji Engkau Tuhan, haleluya. Beberapa nama yang saya sebut tadi Bapak Ibu, Petrus, Paulus adalah orang-orang yang biasa. Orang-orang
yang umum Bapak Ibu, orang-orang awam. Tapi Tuhan pakai dengan dahsyat bukan karena mereka gagah hebat, tapi karena mereka rela menerima. Katakan rela menerima. Bapak Ibu tidak disuruh untuk kerja sesuatu. Seperti dia dustai si Hawa untuk lakukan sesuatu. Bapak Ibu saya saudara-saudari dipanggil untuk menerima. Terima semua. Terima semua. Karena apa yang dia sediakan, dirindukan, diterima seutuhnya. Termasuk kuasanya. Haleluya. Bukan stop hanya disembuh dari sakit, utang lunas. No. Itu terlalu worldly things Bapak. Ini kita sedang bicara heavenly things. Haleluya. Bangkitkan iman Bapak Ibu. Setiap langkah kaki Bapak Ibu, Ayub 31 ayat 4 diperhitungkan olehnya. Mulai sekarang penuhi rumahmu, penuhi rumah saya dengan pujian kepada Dia. Dia bertahta, Dia layak, Dia tidak terlihat tapi Dia ada, Dia sangat real. Haleluya, diberkatilah Bapak Ibu. Mulai hari ini benar-benar kuasa yang sudah Bapak berikan diterima semakin dahsyat, semakin real, bahwa kita adalah segambar serupa dengan dirinya. Di dalam nama Yesus darah kita mengalir darah Kristus. Sel kita sel Kristus. Metabolisme kita metabolisme Kristus. Pikiran kita pikiran Kristus. Perasaan kita perasaan Kristus. Hidup kita adalah Kristus. Haleluya, kita telah menerima kasih-Nya. Segala luka-luka batin hari ini be healed in Jesus name. Tidak ada luka-luka batin, tidak ada trauma, tidak ada ketakutan, kecemasan, dan kuasa Bapa yang tidak ada membahayakan kita. Sudah ada pada kita. Di dalam nama Yesus, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari semua digerakkan kuasa dari sorga oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya di bumi ini sampai Maranatha datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Setiap langkah kaki kita penting bagi kerajaan-Nya. Di dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu yang sangat amat dikasihinya, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, diberkatilah Bapak Ibu. Haleluya.